Nah, ini contoh yang salah ya. Banyak terjadi ketika teman-teman sedang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman, kita belajar kembali tahsinul Quran, perbaikan bacaan Quran atau tajwid ya. Alhamdulillah di pertemuan pertama atau pada video yang lalu kita sudah sama-sama mempelajari hukum nun sukun ya. Pelajaran yang pertama atau pertemuan yang pertama adalah tentang izhar halqi ya. Alhamdulillah semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang melihat video tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian insyaallah ta'ala di pertemuan yang kedua ini kita melanjutkan pembelajaran kita. Masih di pembahasan yang sama tentang hukum nun sukun ya. Hanya saja di pembelajaran kita yang kedua ini materi kita adalah tentang idgham ya. Mungkin ada di antara teman-teman yang sudah pernah mendengar tentang idgham. Sepertinya saya tahu apa itu idgham ya. Atau mungkin sepertinya saya pernah mendengar kalimat tentang idgham atau kata idgham. Ya, maka kita review bersama, kita sama-sama belajar ya. Yang pertama, apa itu idgham ya. Kemudian idgham terbagi menjadi berapa ya kan? Kemudian apa saja huruf-huruf idgham ya. Kemudian bagaimana cara membaca hukum idgham dengan baik dan benar ya. Karena mungkin ada sebagian teman-teman kita atau saudara-saudara kita ketika ia sedang membaca Al-Qur'anul Karim atau ketika ia sedang sholat, baik sholat berjamaah atau sholat sendiri, dan ia tidak sadar, ia membaca hukum idgham dengan tidak benar atau tidak tepat atau keliru ya, atau terburu-buru, dan ini sering terjadi ketika teman-teman sedang membaca bertemu dengan hukum idgham. Nah, yang pertama, apa itu idgham ya? Idgham secara bahasa berarti memasukkan atau melebur ya. Adapun secara istilah idgham adalah bacaan yakni dengan memasukkan atau meleburkan nun sukun atau tanwin menjadi suatu bacaan ya. Dan idgham terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada idgham bi gunnah ya. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar kalimat tersebut, atau idgham ma'al gunnah. Ya, yang pertama ini ada idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Adalah bacaan idgham yang disertai dengan dengung ya, dan ditahan. Hurufnya ada berapa? Ada 4. Ada ya, nun, mim, dan waw ya. Maka apabila teman-teman ketika membaca nun sukun atau tanwin, fathatain, dhammatain atau kasrotain bertemu dengan 4 huruf ini, maka wajib ditahan ya, ditahan dan didengungkan. Nah, kemudian idgham yang kedua itu ada idgham bila gunnah ya. Idgham yang tanpa disertai dengan gunnah atau tanpa ditahan. Nah, bagaimana cara membacanya? Ya, insya Allah di pertemuan kali ini, di pertemuan kedua sesi 1 ya mungkin ya. Di pertemuan kedua sesi 1 ini kita akan coba sama-sama belajar tentang idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah terlebih dahulu. Nah, itu pengertian dan bagian dari idgham serta huruf-huruf idgham. Nah, sekarang kita masuk ke praktek ya, teman-teman sekalian. Nah, prakteknya bagaimanakah
cara membaca idgham yang baik dan benar ya. Insyaallah taala kita sama-sama akan belajar ya. Kita menggunakan ayat-ayat yang familiar atau yang umum. Contoh yang pertama, nun sukun bertemu dengan ya ya, sebagaimana di contoh di atas ya. Nun sukun bertemu dengan ya. Nah, ini contoh yang salah ya. Banyak terjadi ketika teman-teman sedang membaca, bacaannya seperti ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Nah, ini bacaan yang salah atau bacaan yang keliru atau tidak benar, tidak pas ya. Ini dia membaca idgham dengan terburu-buru. Padahal tadi hukumnya apa? Dia dimasukkan di lebur, itu didengungkan dan ditahan. Tapi ada sebagian teman-teman kita yang mungkin dia masih belajar atau belum tahu, perlu kita ingatkan, sama-sama harus belajar. Dia membaca seperti ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ya lagi, ini contoh bacaan yang salah atau yang keliru. Ya, atau tidak pas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Nah, kemudian bagaimana contoh bacaan yang benar? Ya, insyaallah ta'ala, ya, bacaan yang benar, sebagaimana tadi rumusnya, dimasukkan, didengungkan, dan ditahan. Nah, bacaan yang benar adalah seperti ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sekali lagi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Nah, jadi ketika di situ ada nun sukun bertemu dengan ya, ya pada bacaan famai dan khairai, di situ ada tanwin ya, ro berharokat fathatain, itu wajib ditahan ya, wajib ditahan. Faman ya'mal. Jadi jangan terburu-buru. Faman ya'mal seperti itu. Maka itu tidak pas. Khairan yarah. Jangan khairan yarah. Nah, itu bacaan yang tidak benar. Nah, coba teman-teman langsung dipraktekin tuh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, coba sekali lagi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, ini contoh yang pertama, nun sukun bertemu dengan ya. Contoh yang kedua, ya, nun sukun bertemu dengan nun. Ya, ini juga sama, idgham bi ghunna atau idgham ma'al ghunna, disertai dengan guna, dengan dengung dan ditahan. Bagaimanakah bacaan yang kurang pas atau yang salah? Nah, ada banyak teman-teman kita sebagian membaca seperti ini. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Nah, seperti itu. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Nah, dia itu tidak ditahan ya. Juga tidak didengungkan. Padahal dia harus ditahan dan harus didengungkan. Harus masuk ke hidung dengungnya. Seperti ini contoh bacaan yang benar. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sekali lagi. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Nah, coba teman-teman bisa langsung dipraktekkan. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Nah, jadi di situ ditahan. Contoh yang ketiga ya. Bacaan nun sukun bertemu dengan mim. Ya. Contohnya, ini contoh bacaan yang salah dulu ya. Contoh bacaan yang salah atau tidak benar atau tidak tepat.
Fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha hablum mim masad. Nah, ini pada kalimat hablum mim itu harus ditahan. Ya, kalau contoh tadi hablum mim masad itu tidak ditahan, maka itu bacaan yang salah, ya, atau tidak tepat. Nah, bagaimana bacaan yang benar? Sebagaimana tadi rumus di atas, itu ditahan, jangan terburu-buru. Fi jidiha hablum mim masad. Ya, teman-teman boleh menggunakan irama atau lagom, ya, atau nada, ya, baik itu jiharka, ajam, bayati, nahawan, apapun itu, asal jangan berlebihan. Ya, kita coba sekali lagi. Fi jidiha hablum mim masad. Ya, kita coba sekali lagi. Fi jidiha hablum mim masad. Nah, jadi seperti itu. Nah, contoh yang keempat terakhir, ya, huruf yang keempat waw. Tadi nun sukun bertemu dengan ya, nun sukun bertemu dengan nun, nun sukun bertemu dengan mim, dan yang keempat nun sukun bertemu dengan waw, ya. Dengan waw, nah ini juga banyak teman-teman kita yang terlewat, ya, terburu-buru, tidak ditahan dan tidak didengungkan. Contoh bacaan nun sukun yang bertemu dengan waw. Ya, kita ambil contoh di dalam surah Al-Buruj ayat 20. Nah, ini contoh bacaan yang salah, ya, teman-teman. Contoh bacaan yang tidak tepat. Wallahu min waraihim muhit. Sekali lagi, ini contoh bacaan yang tidak benar atau tidak tepat. Wallahu min waraihim muhit. Ada lagi yang lebih cepat. Wallahu min waraihim muhit. Ini maka bacaan yang, ya, salah. Nah, maka bagaimanakah praktek bacaan nun sukun bertemu dengan waw, idgham bi gunah atau idgham ma'al gunah yang benar? Maka sama caranya, ditahan, ya. Jangan terburu-buru, ditahan dan didengungkan. Contoh bacaan yang benar. Wallahu min waraihim muhit. Sekali lagi. Wallahu min waraihim muhit. Jadi min didengungkan, naik ke hidung gunahnya, dengungnya naik ke hidung dan ditahan. Min waraihim muhit. Jadi jangan min waro, tapi min waraihim muhit. Coba teman-teman langsung dipraktekkan. Wallahu min waraihim muhit. Nah, ya, alhamdulillah, barakallahu fikum. Ya, mungkin cukup sekian pelajaran kita pada pertemuan yang kedua ini di sesi pertama, ya, tentang idgham bi ghunah atau idgham ma'al ghunah. Ya, masih ada satu bagian lagi, yakni tentang idgham bila gunah. Idgham yang tidak disertai dengan gunah dan tidak ditahan. Nah, seperti apa cara membacanya? Insyaallah ta'ala nanti akan kita sambung di video yang berikutnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan kepada kita ilmu nafi dan memudahkan lisan kita untuk fasih dalam membaca Al-Quranul Karim. Tetap semangat untuk semua teman-teman yang memperbaiki bacaan Al-Quran. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.